Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara untuk tertanggal 10 hingga 20 Desember 2022 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Taurus. Namun sebelum mari memulai tarik kartu tarot ini dan menginterpretasikannya, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Langsung kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Taurus bersama dengan pasangan adalah di situ ada King of Swords ya. Oke, kali ini mau make nalar, mau make logika di situ. Untuk beberapa mungkin hubungannya agak sedikit kaku, agak sedikit dingin di situ ya. Jadi di sini sudah bercerita tentang ini langkah yang aku harus ambil gitu. Jadi ada keputusan-keputusan juga ya yang mempengaruhi ya relationship ini. Baik, ada Ace of Swords di sana reversal, kemudian ada energi dari The Hierophant, kemudian di situ ada energi dari Seven of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari Five of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari Six of Cups. Oke, kemudian ini energi Taurusnya, ada di situ energi dari Death, kemudian di situ ada energi dari Five of Cups, kemudian di situ ada energi dari Four of Swords, kemudian di situ ada energi dari Judgment, kemudian di situ ada energi dari Page of Swords. Ya, baik ya. Itu. Kemudian ini kok kayak gini ya. Tunggu dulu ya. Ini sebenarnya sayang ya. Kalau mari lihat-lihat energi dari pasangannya Taurus ini sayang banget ini sama Taurus. Gitu. Ya. Mungkin memang belakangan hari ini hubungan Taurus dengan pasangan agak sedikit merenggang di situ ya. Agak sedikit merenggang. Barangkali ini beberapa Taurus yang nampaknya agak mencoba berjarak dari pasangan. Gitu. Barangkali Taurus di sini seperti yang bilang ada kondisi yang telah selama ini dia coba jalani, tapi kondisi itu bukanlah kondisi yang tepat, bukanlah kondisi yang benar. Jadi energi Taurus di sini mari lihat dia kayak berani untuk memilih sesuatu yang pas untuk dirinya, yang ideal menurut dirinya dia. Harus ada terjadi perubahan dalam hidup, kata Taurus gitu ya. Walaupun ketika dia mengambil langkah untuk berubah, ini langkahnya ini kalau mari bilang sih lebih kayak cenderung mengakhiri. Ada kartu Death soalnya di sana. Gitu ya. Ada langkah untuk mengakhiri situasi yang tidak ideal. Gitu. Ini bisa juga menunjukkan mati rasa. Itu ya, ini mati rasa. Ini kayak nunjukin yang tidak tepat harus dibenerin untuk Desember. Nah kayak gitu. Walaupun barangkali keputusan itu tidak gampang diambil. Tidak mudah. Sudah melewati fase sekian lama, bulan-bulanan kah? Tahun-tahunan juga bisa jadi, gitu ya. Tidak mudah sesungguhnya untuk melepaskan, gitu. Dan ini kelihatan banget ya, dari ekspresinya Taurus sesungguhnya. Apalagi ini bisa terlihat di sebelum tanggal 10 Desember.
ya. Jadi mengakhiri ini lagi-lagi bukan perkara yang gampang bagi Taurus. Tetapi dia melihat tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ini yang sudah paling benar. Jadi dia tuh nggak mau pakai emosional. Kalau pakai emosional bisa katakanlah di situ bilangnya tak tega, tak rela gitu ya. Namanya emosi gitu ya. Ada rasa bersalah. Kan itu ya kalau emosional ya. Ada rasa takut, ada rasa bimbang gitu. Kalau pakai perasaan. Nah, tapi kata Taurus nggak boleh lagi pakai perasaan. Kali ini pakai logika mainnya. Ini benar, ini salah. Nah, ketika berjumpa dengan yang salah, maka harus dibenarkan, maka harus ada langkah yang diambil di situ, harus ada keputusan yang diambil. Nah, modelnya di sana. Gitu ya. Jadi dia walaupun dengan air mata, menetes air mata di situ, bergemuruh dada itu gitu ya. Tapi dia bilang ini selesai. Ini harus berakhir. Dia mau menunjukkan dengan terang-terangan ini ke pasangannya. Kamu harus lihat, aku telah mengambil jalan yang tidak bertahan dengan kamu. Nah, seperti itu ya. Aku mengambil jalan untuk tidak bertahan dengan kamu. Tidak lagi membersamai kamu di situ. Gitu ya. Mungkin dia kadang-kadang juga dia kayak yang tadi ya. Jangan-jangan ini salah, tapi sudah. Aku coba aja dulu jalan seperti ini. Jangan-jangan bukan salah pula. Kayak kita. Jadi kayak menetapkan apa ya? Menetapkan pilihan. Jadi kayak setia kepada pikiran. Tidak lagi terombang-ambing kepada perasaan. Itu modelnya Taurus. Nah, energi dari pasangannya Taurus ini kayak lebih cenderung dia pun tak mengerti ya mungkin ya. Perasaan dirinya ini ke Taurus ini sesungguhnya apa itu mungkin pun dia nggak mengerti. Boleh jadi memang dia kayak yang nggak ada juga memang emosional. Maksudnya gini, nggak ada juga mungkin perasaan cinta. Gitu ya. Atau pikirannya dia memang melarang dirinya untuk tidak bercinta dulu dengan Taurus ini. Gitu ya. Atau pikiran dia tuh selalu menyuruh perasaannya ini tuh untuk diam. Gitu ya. Jadi dengan Taurus dia berkoneksi, berhubungan, entah itu rumah tangga kah, atau ini masih urusannya pacaran kah, dia nggak yang terlalu terlarut ya dalam perasaan-perasaan. Jadi dia ini tuh pasangannya Taurus ini tuh orangnya mungkin agak sedikit apa ya, mengikuti sebuah kebiasaan. Misalnya begini, dalam sebuah hubungan ya, budayanya dia, agamanya dia ngomong apa gitu, didikan orang tuanya ngomong apa, saran dari tante, om, petua-petua gitu ya, yang jadi itu kayak itu hal-hal itu yang mengontrol dia gitu ya. Jadi misalnya gini, agamaku melarang tak boleh bercerai. Sudah dia tidak bercerai. Walaupun dia tak cinta, tapi dia bilang tidak bisa bercerai, tidak boleh bercerai gitu. Kayak gitu ya.
agamanya melarang. Atau misalnya agama melarang nggak boleh dengan lain agama. Agama adalah pondasi yang paling kuat, pegangan yang paling kuat di hidup. Nah, sementara dia melihat Taurus ini beda agama sama dia. Ini contoh aja ya. Maka dia akan berpegang pada agamanya dia. Oh, kita beda agama. Lebih bagus mengakhiri hubungan. Karena beda agama. Aku nggak akan pindah. Aku nggak akan pindah agama. Kalau kamu nggak mau pindah agama, harus kamu yang ngikut aku. Misalnya kayak gitu. Ada kayak kondisi-kondisi yang itu nggak bisa diganggu gugat. Nah, itu yang diikuti sama pasangannya Taurus ini. Kayak gitu ya. Jadi dia kayak konvensional sekali orangnya. Dia manutan banget ini sama peraturan. Jadi dia nggak berani ngangkangin peraturan itu. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya ini sudah pernikahan, pasangannya Taurus ini tuh pasti akan mempertahankan pernikahan ini. Walaupun dia nggak ada rasa. Dia akan coba terus membangun hubungan ini. Gitu ya. Nah, tapi walaupun begitu, di situ dia sebenarnya nggak peduli. Di situ dia nggak bisa juga dibilang dia nggak peduli ya. Apakah Taurus ini akan merespon niatannya dia atau enggak gitu ya. Dia peduli juga di situ. Dia butuh pengakuan juga dari Taurus. Taurus, aku tetap loh ada di hubungan ini. Hargai aku dong. Nah gitu ya. Tapi dia nggak menuntut memang. Kalau model orangnya, dia nggak nuntut di sini. Hanya saja dia kayak yang semua orang kan butuh diakui gitu ya. Semua orang tuh butuh untuk diapresiasi. Itu yang diharapkan datang. Tapi dia nggak yang kayak nunggu-nunggu, kapan ini aku diapresiasi sama Taurus. Nggak nunggu-nunggu juga. Ya dia fokus aja. Jika katanya rumah tangga ini adalah, jika ini udah berumah tangga tadi ya rumah tangga ini adalah paling utama dalam hidup, nggak bisa ndak katanya. Ya udah dia bangun aja, dia sibuk aja bangun rumah tangga, bekerja dengan bagus, merawat anak-anak dengan baik, merapikan rumah biar nyaman, kiranya gitu ya, nyari uang banyak-banyak biar kebutuhan rumah tangga tercukupi. Dia akan tetap di situ dan dia berharap ya Taurus mengerti, Taurus paham, dan Taurus sayang gitu ya. Juga ambil andil dengan upaya dia tetap mempertahankan, bukan hanya mempertahankan, tetapi membangun relationship. Nah, tetapi apabila ini ceritanya masih pacaran, gitu ya, mentok di kalah karena suku, agama, gitu ya. Kalah hubungan ini, tak ada yang mau fleksibel di situ, gitu. Atau mungkin orang tua larang, misalnya ya, orang tuanya dia larang. Memang dia akan patuh itu kepada yang itu gitu loh, prinsip-prinsip agama, orang tua dan segala macam itu dia akan patuh ke sana. Nah, di situ dia akan tetap ya, ceritanya tuh tetap dia akan menyibukkan dirinya dia. Jadi ini orangnya bukan orang yang wasting time berlama-lama gitu ya. Orang ini tuh ya memang orang yang penuh kreativitas, orang yang dia nggak akan bucin-bucinan terlarut-larut gitu-gitu ya. Ngabisin waktu menangis-nangis kah, resah-resah kah. Dia nggak akan ngabisin waktu untuk itu. Justru dia akan menghabiskan waktu, apa nih yang produktif dalam hidupku, gitu ya. Nah, kalau dia memilih untuk setia kepada adat budaya keluarga tadi, dia tuh tetap yang kayak ngarep ya, Taurus, semoga kamu bisa mengerti, semoga kamu bisa maafin aku, gitu. Semoga kamu masih maafin aku, semoga hubungan kita tidak terhenti
atau silaturahminya kita tuh tidak terhenti hanya gara-gara aku lebih memilih keluargaku, agamaku gitu. Nah, modelnya di sana. Karena boleh jadi sesungguhnya hubungan ini tuh mungkin tidak kasmaran yang gimana-gimana modelnya ya, bukan kasmaran kayak cerita Romeo dan Juliet gitu ya. Tapi kok kayaknya Mari yakin ya bahwa hubungan ini tuh ada kasih sayang di situ ya. Ada kasih sayang yang sesungguhnya di sini gitulah. Karena tadi Mari bilang, kalaupun Taurus memilih untuk pergi juga dari relationship ini, tidak menunggu lagi, tidak menanti lagi, di situ dia rasa pedih juga gitu. Makanya kalau Mari bilang ini sebenarnya ada rasa sayang kayak gitu ya. Hanya ada beberapa kemudian mentok kepada ideal-idealnya aja gitu ya. Ideal Taurus, ideal dari pasangannya Taurus gitu. Mentoknya mentok di situ. Gitu. Dan kalaupun misalnya hubungan ini tuh berakhir, entah bagaimana Mari kayak ngerasa yakin ya bahwa berakhirnya hubungan ini tuh memang sesuatu yang sudah tepat adanya. Gitu ya. Boleh ini memang sudah tepat adanya. Nah, di sana. Ya. Tapi kalaupun ini hubungannya dipilih oleh Taurus berakhir, saya rasa setia tetap setia kepada mau berakhir itu, tapi memang ini masih akan terus-menerus ngelihat ini ya. Dia masih akan terus-menerus kayak cari tahu tentang pasangannya. Gitu. Jadi bukan karena dia bilang aku selesai aja lah, lantas di situ dia cut habis, sama sekali tak peduli, sama sekali tak mau tahu. Enggak juga, tetap nyari kabar di sini, tetap cari informasi. Nah, seperti itu ya. Tetap cari kabar, tetap cari informasi dulu, gitu. Masih tetap ada kayak pengen ngomong banyak-banyak gitu ya, biar ngerti, biar tahu tentang kejelasan di situ. Nah, demikian ya. Jadi ada perubahan yang meragukan, tapi di situ nampaknya menurut energi Taurus perubahan ini harus ada. Nah, demikian ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini tuh hadir energi dari Scorpio, hadir energi dari Cancer di situ, hadir di situ Aquarius, hadir Aries di sana, kemudian hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Taurus sendiri, Capricorn di situ hadir, Pisces juga di situ hadir ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.